Saya tidak perlu pujian dari manusia. Saja tersakiti oleh saya akan minta maaf kepada beliau siapa juga. Kita lengkap semua, makan enak. Di hadapan Allah rendah kita. Bagaimana ayo Pak Polisi, kita layani rakyat di bawah. Mereka haus dengan pelayanan kita. Maka kami jarang di kantor, setiap hari ke jalan-jalan ke masyarakat. Bukan ke pengusaha atau pejabat-pejabat, bukan. Ke rakyat-rakyat dari kampung-kampung, di pasar-pasar itu yang kami datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyampaikan pengalaman saya, namun tidak menggurui, dan kami harap Allah mencatat sebagai amalan, bukan riya dan ujub. Pengalaman kami adalah Umar, hamba Allah yang banyak dosa, banyak salah, ilmu agamanya sangat rendah, dan ibadah kami belum baik. Maka kami mencoba untuk merubah bagaimana menjadi muslim yang baik dan bermanfaat bagi yang lain. Allah menyampaikan bahwa tugas kita di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ibadah yang dihisab pertama kali adalah sholat. Kemudian Rasulullah disampaikan bahwa beliau sebagai toladan. Maka bagaimana kita mencontoh beliau? Kemudian malaikat Jibril menyampaikan siapa yang ikut beliau dan mencintai sunnah-sunnahnya akan ikut bersama Rasul masuk ke surga. Yang terakhir Rasulullah berpesan sebelum meninggal, pelihara sholat dan pelihara orang-orang yang lemah. Itulah yang kami mencoba implementasikan satu persatu. Kami awali dengan sholat awal waktu, 5 waktunya. Maka kami punya statement yang cukup keras untuk kepada pribadi Umar. Sholat saya di awal waktu, berjamaah di masjid di shop terdepan. Itu harus dikonsepkan dan diimplementasikan setiap hari. Itu yang sholatnya. Kemudian yang ibadah lain, tahajud. Kami jihadkan juga. Tahajud kami tiap malam. Bangun jam 3 pagi. Jam 4 baru keluar berpakaian dinas menuju ke masjid-masjid masyarakat. Setiap hari. Duhanya juga tari. Kemudian di dalam mobil selalu ada pakaian 2, pakaian dinas. Cadangan yang pertama untuk kalau barangkali Tuhan mengendaki saya menemui kecelakaan di jalan akan saya angkat sendiri. Yang kedua, kalau ada bendera putih, masyarakat sedang meninggal, kenal tidak kenal saya akan turun. Kalau sempat menyolati, kalau bisa memanggul jenazah saya panggul, kalau bisa gali kuburnya saya gali, kalau bisa memakamkan saya makamkan. Kemudian di dalam mobil dinas juga ada beras 10 kantong setiap hari. Kalau kami ketemu dengan orang-orang yang miskin atau yang harus kami berikan, maka kami turun dari mobil. Dan kami panggul sendiri, tidak pernah perintah ajudan. Karena yang beramal Umar bukan yang lain. Kemudian kebersihan sebagian daripada iman. Kita tahu kenapa kotor semua kota kita. Karena konsep dengan implementasi belum sama. Maka setiap kami jalan di mana juga, berpakaian apapun juga, mau jas, pakai dasi atau pakai seperti ini, kalau ada sampah kami ambil. Bagaimana Pak kalau pakai tikus? Kami ambil juga pakai tikus itu. Itu kebersihan sebagai pada iman, termasuk barang-barang yang menghalangi dan berbahaya kami singkirkan. Karena selemah-lemahnya iman adalah menyingkirkan barang yang berbahaya. Kita sudah tahu semua, tapi implementasinya sangat berat. Itu. Maka kami implementasikan, karena kami pemimpin dalam suatu organisasi, tidak boleh dengan tataran konsep, tapi dengan keteladanan. Maka kami sampaikan kepada anggota, tolong yang muslim, sholatnya lihat saya 5 waktunya. Tahajud lihat saya, duha lihat saya. Itu yang kami sampaikan kepada seluruh anggota. Kemudian upaya kami jam 11:30 itu sudah bunyi sirine di kantor. Weng, saatnya sholat, tinggalkan kegiatan. Saatnya sholat, tinggalkan kegiatan.
itu jam setengah 12, baru taklim, baru adzan. Tapi harapan kami sebelum adzan anggota dan kami sudah duluan berada di sop depan. Nah, itu tidak boleh dengan tataran konsep, tapi dengan keteladanan seperti itu. Kemudian rumusnya apa? Rumusnya adalah bagaimana letakkan dunia di tangan, bukan di hati. Pangkat, jabatan, harta, kedudukan, gelar dan sebagainya letakkan di tangan. Sepanjang kita meletakkan dunia di hati, tidak akan bisa melakukan itu. Yang kedua, jangan mencari ketinggian karena casing-casing seperti saya ini. Saya bangga dihormati karena jenderal. Saya bangga dihormati karena mobilnya bagus. Jamnya bagus dan sebagainya. Itu kegagalan sekalian. Kita tidak perlu mencari ketinggian. Kita tidak perlu menjaga wibawa. Perintahnya adalah menjaga agama Allah. Siapa yang menjaga agama Allah, kita akan dijaganya. Nah, sekaranglah manfaatnya. Bagaimana saya merasakan sebelum saya sholat awal waktu, tidak seperti sekarang ini. Sebelum saya tahajud, tidak seperti ini. Sebelum saya duha, tidak seperti ini. Sebelum saya meletakkan dunia di tangan, masih dicintai. Zaman dulu kita cintai dunia, kita bangga dengan casing-casing, tidak seperti sekarang ini. Kemudian kita selalu mencari ketinggian. Oh, kita kalau dihormati, kalau pangkatnya tinggi. Ternyata keliru, saya singkirkan lagi, saya pindahkan. Ketinggian yang kita cari adalah bagaimana kedekatan kita kepada Allah SWT. Kemudian yang berikutnya adalah rendah hati. Bagaimana kita rendah hati kepada masyarakat. Memandang umat yang lain adalah bukan dari status, kedudukan, pangkat, jabatan, harta, dan sebagainya. Tapi bagaimana posisi dia, sebagaimana Allah sebutkan dan Rasulullah titipkan tadi. Hamba-hamba yang lemah. Siapa itu? Yang yatim, yang miskin, yang teraniaya, yang sedang masuk sel, itulah hamba-hamba yang lemah. Maka kami datangi dengan rendah hati. Jangan sekali-kali kita menjustifikasi bahwa pasti pembunuh, perampok itu masuk neraka. Berani sekali. Jangan sekali-kali menjustifikasi itu, kami tidak berani. Maka kami datangi mereka itu. Saya ajak makan, saya ajak sholat, kita berikan motivasi bahwa Allah Maha Pengampun dan sebagainya. Pembunuh, perampok, penjinah, itu kawan saya semua. Maka kawan-kawan kami adalah kawan-kawan yang sedang bermasalah. Yang miskin, yang yatim, yang teraniaya, tukang parkir, tukang beca, itu kawan saya semua. Setiap hari itulah kawan saya. Bukan melihat yang tinggi-tinggi, tidak sama sekali. Itu kawan saya. Nah, kemudian setiap hari kami jalan, itu mobil kami buka jendelanya. Untuk apa? Silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kemerintah Rasul seperti itu. Lakukan saja. Oh, karena saya jenderal, nanti saya turun di bawah. Salah, kalau menjaga wibawa, rontok wibawa itu. Tantangan melaksanakan sunnah Rasul sangat berat. Sesuai dengan zamannya masing-masing. Tapi itu akan terkalahkan dengan niat yang kuat. Dan ikhtiar yang optimal. Yang serius. Kalau kita anggap berat, pasti berat. Tapi itu kan sudah jelas-jelas perintah itu. Perintah Allah, tolong dicontoh Rasulullah. Ya sudah, ikuti saja. Tidak usah diskusikan, dibicarakan, dipikir pakai akal-akal sehat, nggak usah. Ikuti saja itu, apa perintahnya. Allah dan Rasulullah melaksanakan, ikuti. Jalani saja, jalani. Dan saya sudah merasakan betapa indahnya dan bahagianya. Meskipun dalam tugas apapun juga, kami selalu berserah diri kepada Allah sebagaimana Rasulullah praktekkan, sehingga kami tidak punya beban. Maka di situ ada sholat duha untuk supaya jeda tidak terlalu jauh antara subuh dengan duhur. Maka diisi duha supaya nggak terlalu kosong, supaya selalu ingat Allah. Itulah ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan. Kemudian tentunya seperti kami menjadi Polri, banyak kegiatan-kegiatan seremonial, perjalanan macet dan sebagainya. Nah, kita harus atur, yang ngatur kita. Jadi kita jangan diatur situasi harus kita atur. Yang kita rencanakan adalah bagaimana sholat 5 waktu kita tidak terlambat. Harus di awal waktu, berjamaah di masjid, di sop depan, itu yang harus kita atur. Yang lain masalah duniawi, bisa kita selesaikan. Rapat bisa kita tunda, sekarang sudah ada WA, bisa kita share saja perintahnya. Ada Vikon, itu kita lakukan. Jangan kita mempertahankan seremonial,
mengalahkan sunnah Rasul di awal waktu. Nah, itu yang salah. Mari kita coba, kita rubah. Kemudian tantangan-tantangan yang lain, kami juga tidak gampang. Kita dicemooh sana sini, so muslim, pencitraan, dan sebagainya. Masa Jenderal Manggul Beras, mau nyari nama apa tuh? Kayak kurang kerjaan aja. Makan sama tahanan, nyari pencitraan dan sebagainya. Kayak nggak ada kerjaan lain. Itu berat, tapi saya tidak peduli dengan itu. Saya tidak perlu pujian dari manusia. Saya mengharap ridho Allah. Maka apapun tidak bisa menghalangi saya. Saya tetap istiqomah, saya lakukan terus menerus setiap hari. Maka bagaimana setiap hari harus berbuat baik dan berbaik. Satu saja tersakiti oleh saya akan minta maaf kepada beliau siapa juga. Kalau ada syaratnya boleh Pak Kapolda, karena Bapak menyakiti saya, terlanjur sakit saya maafkan, cium kaki saya, akan saya lakukan. Bagaimana kalau kaki saya membusuk karena kena gula? Saya akan cium juga. Karena hablum dan silaturahim perintah Allah. Apapun saya korbankan, saya turunkan pangkat derajat saya untuk melaksanakan perintah Allah sebagaimana Rasulullah lakukan. Kemudian memandang hamba yang lain, tadi saya sampaikan bahwa orang miskin itu adalah ada 3 kriteria atau 3 statement yang saya buat. Yang pertama, mereka tidak butuh belas kasihan dari kita sekalian. Mereka bahagia dengan caranya Allah memberikan kebahagiaan. Yang kedua, kita yang butuh kepada mereka sebagai tempat-tempat amalan kita sekalian. Maka yang ketiga, datangilah dengan rendah hati mengharap ridho Allah. Itu yang kami praktekkan. Kenapa Kapolda nyium tangannya orang miskin yang cacat? Karena apa? Beliau ujiannya berat sekali. Sudah cacat, miskin lagi. Derajatnya sangat tinggi. Kita lengkap semua, makan enak. Di hadapan Allah rendah kita. Termasuk tadi tahanan. Kalau dia dianggap rendah sama kita. Kalau mereka taubatan nasuha, sisa hidupnya berbuat kebaikan, meninggal husnul khotimah. Nah, kita gimana dengan kesombongannya? Ketinggalan kita. Nah, maka inilah yang kami implementasikan sehari-hari. Bagaimana ayo Pak Polisi, kita layani rakyat di bawah. Mereka haus dengan pelayanan kita. Rendahkan hatimu, rendahkan hatimu. Rendahkan dirimu untuk orang tua dan untuk Allah. Hatimu aja cukup sudah rendahkan kepada masyarakat. Ini yang kami implementasikan setiap hari. Maka kami jarang di kantor, setiap hari ke jalan-jalan ke masyarakat. Bukan ke pengusaha atau pejabat-pejabat, bukan. Ke rakyat-rakyat dari kampung-kampung, di pasar-pasar itu yang kami datangi. Karena apa? Yang menengah ke bawah itulah yang haus dengan kasih sayang. Dan itu adalah amanah Rasulullah. Lindungi, sayangi, pelihara yang lemah. Itulah yang lemah itu yang harus kita datangi. Siapa yang menjaga agama Allah akan dijaga oleh Allah. Kalau beliau sudah menjaganya, tidak satu pun kekuatan yang bisa menembusnya. Yang kedua, kalau kita rendah hati kepada hamba-hamba Allah yang tadi Rasulullah sebutkan, maka kita akan ditinggikan derajatnya. Nah, terbukti sekarang, saya berada di sini karena Allah. Karena apa? Karena kesombongannya? Tidak. Karena rendah hatinya saya kepada rakyat. Karena melaksanakan sunnah Rasul, sampailah di sini dipanggil oleh TV One dengan Pak Ustadz Arifin. Itu bukan karena jenderalnya, bukan. Tapi Umar yang awal waktu, yang manggul beras, yang nyium tangan, yang mendatangi ke pasar-pasar, yang rangkulan dengan tukang parkir, dan sebagainya. Itu yang kami lakukan. Terbukti sekarang bahwa dengan rendah hati, dengan menjaga agama Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, sangat tinggi derajatnya. Bapak Ibu sekalian kenal saya sudah banyak mungkin di media sosial. Saya sebenarnya tidak mau seperti itu Pak. Tidak mau dimuat di media sosial, karena itu ibadah pribadi saya. Tapi saya komandan atau imam di suatu organisasi yang harus dilihat oleh anggota. Terpaksa di blow up seperti itu. Terpaksa, tapi Allah Maha tahu antara ria dan tidak, Allah Maha tahu dengan saya. Itu harapan saya menjadi lahir menjadi polisi seperti ini karena basicnya memang sudah terbentuk seperti itu. Tapi ibadah memang transisi kami untuk menuju kebaikan-kebaikan, banyak belajar dari beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih.